Annyeonghaseyo, welcome to RPUL atau Rangkuman Pengetahuan Umum EXO-L. Balik lagi di RPUL, di episode kali ini kita bakal membahas soal yang bikin kita puyeng nih dalam beberapa hari terakhir ya. Nanti akan kita bahas. Tapi sebelum itu kita bakal ngobrolin dulu nih soal berita EXO akhir-akhir ini. Ngapain aja sih EXO ini? Yang pertama, ini sangat dinantikan ya, karena Lay ini akhirnya ngerilis tur konser selanjutnya nih yang bernama Grand Line 2.5. Itu emang konser solonya Lay ya, dan untuk pemberhentian pertamanya itu di Shenzhen di China tanggal 5 Agustus. Ya ampun, itu pas anniversary EXO-L. Kira-kira bakal mampir ke Indonesia nggak ya? Mari kita berharap aja lah ya Robun ya. Selain ngumumin tur konser, Lay ini juga jadi cover untuk majalah Basic Magazine yang edisi 21. Ganteng banget. Udah liat belum fotonya? Selanjutnya kita juga ada berita dari Uri leader Suho nih yang abis ngerilis video nyanyi. Tapi ini nyanyi bukan sembarang nyanyi ya, karena ini untuk musikal Mozart. Nah dia ini nyanyi lagu Neunmyeong Pyago Shippo. Tapi ini live nyanyinya ya di channel YouTube-nya IMK Musical. Selain itu juga ada update nih dari yang lagi wamil. Ada Kai nih yang abis menghadiri upacara kelulusan training camp-nya nih. Dan resmi sekarang udah wamil jadi public service. Dan pas kemarin pas upacaranya itu tuh ada beberapa kejadian yang ini ya bikin ketawa dan bikin mengharukan ya. Mamanya Kai dateng, terus juga yang bikin ketawa adalah waktu baris berbaris gitu ya, kayak ngantri atau baris, si Kai ini tuh kayak ngantuk berat ya, mukanya kayak pengen ketemu kasur gitu. Terus juga ada juga nih yang baru aja ngerilis channel YouTube, yaitu Chanyeol nih, dengan channel YouTube yang bernama Chanyeol juga. Dan di episode satunya nih ada Jaru, dia bawa dogi kesayangannya, anaknya ya. Terus juga ada Kai yang tiba-tiba nongol di tengah-tengah. Dan juga sempet nelpon Jang Sung Kyu. Episode pertama itu tentang kayak menentukan nama channel gitu ya, minta suggestion dari teman-temannya, tapi ujung-ujungnya yang dipakai adalah ide sendiri. Memang kadang emang suka ada teman yang kayak gitu ya. Next juga ada berita dari Baekhyun nih yang kemarin-kemarin waktu Tolegi Pop-Up Store datang, dia mampir ngeliat-ngeliat di situ dan ngerilis video waktu dia mampir di channel YouTube-nya EXO. Dan selain itu juga ngerilis behind the scene video waktu dia syuting Alobank. Ngomong-ngomong soal Baekhyun nih, langsung aja kali ya kita ke topik RPUL kali ini, yaitu tentang Chen Baekhyun Xiumin versus SM. Ini emang agak ruwet ya. Jadi aku akan mencoba menyampaikan semudah mungkin bahasanya, sebahasa baik mungkin ya. Semoga bisa dipahami sama teman-teman EXO semuanya yang lagi nonton dan mungkin masih bingung. Ini aku akan coba untuk jelasin tapi pakai bahasa aku gitu ya. Dan disclaimer, nih aku disclaimer dulu ya. Ini tuh aku bacain atau nyampein sumbernya itu emang dari berita. Dan emang aku mau fokus ke kasus ini aja, nggak bahas soal mungkin yang rembetan-rembetannya ya. Jadi biar ngerti dulu aja nih tentang Chen Baekhyun Xiumin dulu. Oke, mari kita mulai ya. Buat yang pengen cari posisi, silahkan cari posisi dulu karena ini bakalan panjang guys. Yang mau ngambil snack, ngambil minum juga silakan ya. Oke, langsung kita mulai ya Yorobun ya. Jadi tanggal 1 Juni kemarin nih, baru banget ya tanggal 1 Juni ya, Chen Baekhyun sama Xiumin, atau aku singkat jadi CBX aja ya biar lebih gampang nggak belibet gitu ya, diwakilkan oleh kuasa hukumnya yaitu Lee Jae-hak, nyampein kalau mereka mau memutus kontrak sama SM Entertainment, yang which is adalah agensi mereka sendiri. Dan alasan utamanya itu adalah satu, karena kurangnya transparansi, dan kedua karena durasi kontrak. Nih aku jelasin dulu ya. Nah jadi nih di pernyataannya nih, pihak CBX ini tuh menyatakan telah berkali-kali nih meminta data untuk keuangan gitu ya. Jadi kayak detail mereka dapat duit dari mana aja, job-jobnya, dapat duit berapa duit, berapa banyak, pembagiannya berapa persen dan lain sebagainya. Mereka mau minta data itu karena emang mereka sebagai karyawan atau pekerja di SM itu tuh berhak. Nah tapi CBX ini tuh udah minta sebanyak 7 kali sejak tanggal 21 Maret 2023. Tapi tuh nggak dapat gitu loh kejelasannya gitu loh. Jadi kayak data yang dikasih itu bukan data yang mereka pengenin. Jadi mereka tuh pengennya sedetail mungkin dong datanya. Tapi yang dikasih tuh kayak yaudah yang general aja gitu. Contohnya misalkan nih, oke ini laporan keuangannya, cuman tulis misalkan konser dapat gaji 100 juta misalkan gitu ya. Terus merch 50 juta. Tapi tuh nggak didetailin sebenarnya merch-nya kejual berapa, tiket konser tuh kejual total berapa, mereka dapat berapa, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Maksudnya intinya tuh yang mereka dapetin tuh nggak detail. Dan juga SM ini tuh berusaha untuk melakukan kontrak eksklusif lanjutan nih.
selama 17 sampai 18 tahun. Itu anak Chen udah SBMPTN, dan pihaknya Chen Baekhyun-soomin yang ngerasa itu nggak adil lah, jadi kayak kontrak budak ya kan, nih kayak kerja rodi nih. Nah, di hari yang sama nih, masih di tanggal 1 ya, pihak SM nih speak up nih, ada perwakilan yang speak up. Mereka bilang kalau ada pihak ketiga atau pihak eksternal nih yang secara ilegal menghasut Chen Baekhyun sama Xiumin biar mutusin kontrak sama SM. Nah, pihak ketiga yang dituduh sama SM ini itu tuh udah klarifikasi kalau mereka sama sekali kagak ada niatan tuh yang namanya mau nyuri Chen Baekhyun Xiumin buat masuk ke agensi mereka ataupun menghasut mereka buat keluar dari SM. Intinya tuh gak ada intensi, gak ada tujuan sama sekali buat ngelakuin hal itu. Dan ya kan namanya nih semacam karena namanya udah disebut nih sama SM kan jadi pencemaran nama baik dong. Nah, kalau misalkan dilanjutin lagi nih, mereka mau bawa ke jalur hukum. Dan juga nih karena kasus ini SM tuh sempat nyata kalau syuting MV-nya EXO ini buat comeback nih ya, terpaksa harus ditunda karena Chen Baekhyun sama Xiumin kayak loh. Tapi nggak lama setelah itu, SM itu klarifikasi lagi nih, memberikan pernyataan lagi kalau syutingnya akan tetap berlanjut dengan 7 member, masih sesuai dengan rencana, pokoknya sesuai planningan awal ya. Kayak kok plan nih? Ini kurang briefing apa gimana? Di esokan harinya ini tanggal 2, nah ini yang serunya, dan ini tuh panjang banget, jadi aku akan berusaha untuk se-clear mungkin, tapi maaf banget kalau misalkan masih membingungkan ya Yorobun ya. Nah, tanggal 2 ini pihak CBX atau pihak Chen Baekhyun Xiumin ini mengeluarkan pernyataan resmi nih melalui kuasa hukumnya. Yang pertama, klaim SM tentang intervensi atau hasutan dari pihak ketiga itu adalah fakta palsu dan menyesatkan opini publik. Mendengar SM terus-terusan nih ngomong pihak ketiga, pihak ilegal menghasut si Bex tuh kayak rada stres juga gitu dengernya, kayak jengah muak gitu loh dengernya. Karena ya Chen Baekhyun Xiumin itu tuh udah dewasa. Ya mereka tuh orang dewasa yang bisa bertanggung jawab dan juga bisa berpikir sendiri ya kan. Bisa mengambil keputusan sendiri, dan mereka adalah individu yang memiliki pemikiran dan penilaian sendiri. Mereka ini udah ngerasain keraguan gitu ya selama 10 tahun atau 1 dekade, tapi tuh kayak mereka ngumpulin keberanian untuk ngomongin soal hal ini dengan pemikiran bahwa ya zaman dulu waktu rookie masih awal-awal kan mereka nggak bisa ngomong kayak gini ya, tapi melihat sekarang perjalanan mereka udah kayak gini ya mereka berhak nih untuk speak up. Mereka akhirnya berani untuk speak up. Nah, kondisinya juga nih Chen Baekhyun sama Xiumin udah coba nanya-nanya atau minta saran dari banyak orang tentang case-nya mereka ini. Nanya nih kayak ini yang benar kayak gimana sih, terus kayak solusinya better gimana ya. Mereka intinya tuh minta feedback dari orang-orang terdekat mereka, pokoknya mencari solusi yang bijak lah. Kayak sempet nanya ke keluarga, ke kerabat, senior junior di industri musik, industri hiburan, kolega, bahkan sampai staff yang pernah kerjasama nih bareng Chen Baekhyun sama Xiumin. Dan merespon itu, pihaknya mereka nih justru harus nanya nih ke SM nih, apakah orang-orang itu disebut sebagai hasutan pihak ketiga apa gimana gitu kan. Nah, Chen Baekhyun sama Xiumin jelas adalah manusia yang bisa mengambil keputusan mereka sendiri. Ditambah lagi, SM ini sempat klaim nih kalau Chen Baekhyun sama Xiumin tuh tanda tangan kontrak ganda, alias tuh mereka tanda tangan kontrak di agensi lain. Dan udah diklarifikasi nih sama pihaknya Chen Baekhyun Xiumin kalau mereka tuh tidak dan belum berniat untuk tanda tangan di agensi lain selain yang kontrak mereka di SM Entertainment. Jadi mereka tuh bilang SM harus berhenti membuat klaim palsu. SM juga bilang kalau SM cuma memperbolehkan melihat data doang nih, bukan memberikan datanya karena khawatir bakal dikasih lihat atau di-share nih ke pihak eksternal. Bahkan tapi nih ya, di kontrak eksklusifnya mereka nih, di kontraknya Chen Baekhyun sama Xiumin, kagak ada peraturan yang bilang kalau artis gak boleh nunjukin laporan yang diberikan kepada mereka ke orang lain dan harus meninjau sendiri. Jadi itu kayak sebenarnya boleh-boleh aja kalau misalkan emang mereka punya akuntan sendiri atau misalkan mereka punya kuasa hukum sendiri, sebenarnya boleh-boleh aja. Terus yang kedua nih, menurut kontrak eksklusifnya Chen Baekhyun sama Xiumin, laporan keuangan mereka tuh harus diberikan, bukan dilihat doang kayak yang SM bilang tadi ya. Jadi kalau cuman diperbolehkan untuk melihat, ya itu nggak bisa dianggap sebagai kewajibannya udah terpenuhi gitu. Nah, yang ketiga nih, masalah dengan periode kontrak eksklusif yang terlalu lama, yang secara sepihak ya nggak menguntungkan artis lah ya, di luar batas minimum yang wajar, jadi kayak overwork. Nah, kayak yang udah dibahas di preskon yang pertama, Chen Baekhyun sama Xiumin ini tuh sebelumnya menandatangani kontrak eksklusif sama SM selama lebih dari 12-13 tahun. Nah, ini tuh jauh melampaui periode kontrak 7 tahun nih yang udah ditentuin sama standar kontrak eksklusifnya Komisi Perdagangan Adil di Korea. SM ini mencoba untuk ngeklaim masa kontraknya setidaknya sampai 17-18 tahun ke
Chen Baekhyun sama Xiumin ini dengan meminta mereka untuk menandatangani kontrak eksklusif berikutnya lagi nih atau yang lanjutan nih ya, seolah-olah tuh ya masa kontrak 12 sampai 13 tahun itu tuh nggak cukup gitu. Mau kerja sampai kapan? Pertanyaannya gitu kan. Nah, kontrak eksklusif lanjutan yang diusulin sama SM ini tuh berisi ketentuan khusus yang secara otomatis nih memperpanjang masa kontrak mereka sampai jumlah minimum album gitu. Jadi misalkan dalam masa kontrak yang ini tuh harus bikin berapa album baru oh ya udah kelar gitu. Tapi kalau misalkan dalam masa kontrak ini jumlah minimum albumnya ini nggak tercapai, ya lu perpanjang lagi otomatis kayak gitu. Contoh aja ya, contoh misalkan dalam kurun waktu 12 sampai 13 tahun itu harus rilis 5 album, contoh gitu ya. Tapi misalkan mereka cuma ngerilis 3 album nih. Wah, nggak nyampe batas minimum nih 5 album nih. Yaudah kita perpanjang aja jadi 17 sampai 18 tahun. Bagaimana? Diperpanjangnya sampai kapan tuh nggak ada batas minimum waktunya gitu loh. Jadi misalkan pun diperpanjang nih 17 sampai 18 tahun, bisa diperpanjang lagi 20 tahunan, 30 tahunan, sampai udah di ranjang rumah sakit kayaknya tuh masih disuruh keluarin album kalau misalkan emang nggak mencapai ketentuan minimumnya itu kan, kayak jadi kayak kontrak budak gitu. Nah, selanjutnya nih tentang masa depan dengan EXO. Ini agak bikin lega ya. Jadi Chen Baekhyun sama Xiumin tuh lagi nyari cara untuk tetap ngelanjutin kegiatan EXO nih bareng anggota EXO lainnya. Bahkan meskipun misalkan nih jika mereka mengakhiri kontrak eksklusif mereka dengan SM. Jadi kalaupun mereka udah nggak di SM lagi, mereka tetap mau berpromosi sebagai member EXO. Dan Chen Baekhyun Xiumin juga dengan tulus sangat berterima kasih atas cinta dan dukungan yang besar yang telah ditunjukkan sama EXO-L nih kepada EXO sejak lama. Jadi nggak peduli bagaimana masalah hukumnya nanti bakal diselesaikan nih di masa depan, mereka akan tetap melanjutin aktivitas mereka sebagai member EXO dengan rajin dan sepenuh hati. Bayangin deh. Next nih, di tanggal 4 Juni nih ya, Chen Baekhyun sama Xiumin akhirnya nih menyampaikan keluhan mereka ke Komisi Perdagangan Adil Korea. Akhirnya udah dibawa nih ke situ nih ya, sejalan dengan peringatan mereka yang sebelumnya. Karena emang sebelum itu mereka sempat bilang mau bawa kasus ini tuh ke Komisi Perdagangan Adil Korea. Ya karena penyalahgunaan kekuasaan. Nah, poin-poin utama dari keluhan itu tuh kayak gini ya. Yang pertama nih, Komisi Perdagangan Adil Korea ini tuh pernah ngelarang kontrak tidak adilnya SM di tahun 2007 dan 2011. Itu 2 kali ya. Tapi itu SM gak meralat kontrak itu. Jadi itu masih ada itu kontrak yang slave itu. Terus yang kedua, kontrak eksklusif lanjutan nih yang diperpanjang secara otomatis itu tuh sangat tidak adil karena tidak adanya periode waktu minimum. Dan yang ketiga, mereka nih mengajukan keluhan kepada Komisi Perdagangan Adil dengan harapan sedikit keberaniannya mereka ini dapat membantu pembentukan industri budaya populer yang adil nih demi junior-juniornya atau demi artis-artis yang nanti kan selanjutnya. Jadi itu biar gak ada lagi nih kejadian kayak begini. Nah, ini tuh per 5 Juni ya, karena aku syuting tanggal 5 Juni. Jadi kalau misalkan ternyata ada update, aku akan update di RPWL episode selanjutnya. SM ini nyata ini kalau mereka akan memberikan salinan data keuangan yang diminta sama Chen Baekhyun sama Xiumin akhirnya. Nah, alasan kenapa SM ini nggak ngasih data meskipun artisnya minta tuh kayak gini nih. Data tersebut mencakup berbagai info seperti riwayat aktivitas spesifik masing-masing artisnya sampai info rahasia perusahaan dan artis yang nggak boleh ke-expose ke pihak ketiga. Alasan mereka tuh gitu. Takut bocor lah intinya. Nah, SM juga bilang, setelah mempertimbangkan dengan cermat, kami akan memberikan salinan data tersebut kepada Chen Baekhyun dan Xiumin dan juga perwakilan mereka. Dengan syarat, tidak digunakan untuk tujuan lain selain memeriksa rincian. Jadi bukan untuk di-share, bukan untuk apa. Tapi emang buat memeriksa detailnya, sesuai yang memang mereka mau. Nah, SM juga bilang, kontrak mereka nggak bisa diakhiri atau diputus hanya dengan pemberitahuan sepihak nih, tanpa alasan. SM akan terus melakukan yang terbaik untuk diskusi dengan Chen Baekhyun sama Xiumin yang mereka hargai, agar kegiatan EXO yang dinanti-nanti penggemar bisa berjalan lancar. Begitu kata dia. Intinya, kalau yang aku tangkep, ini opini pribadi ya. Mereka nggak mau ngelepas Chen Baekhyun Xiumin. Ya iyalah, kalau nggak dapat duit dari mana? I mean, ini tuh emang urusan bisnis ya. Jadi tuh memang K-pop industri ini tuh memang nggak cuma hahaha hihi doang, tapi memang sebenarnya tuh ini tuh bisnis gitu kan, bisnis musik gitu. Dan pekerjanya ya emang idol-idol ini gitu kan. Jadi tuh ya hal-hal kayak gini seharusnya kalau bisa jangan keulang lagi lah, karena kan emang mereka pengennya industri K-pop ini kan jadi lebih sehat dong, lebih maju dong. Kayak nggak perlu lagi nih kejadian diulang lagi begini-begini. Dulu tuh 2007-2011 udah pernah kejadian, masa 2023 kejadian lagi kan konyol.
Makanya aku tuh kayak, kenapa kagak introspeksi sih? Memang nih mau mencari cuan gitu kan. Tapi ya masa harus merugikan artisnya gitu loh. Kayak mereka orang loh, manusia bukan robot. Dan ini adalah part yang sangat aku suka nih. Jadi nih Chen, Baekhyun sama Xiumin juga nyampein pesan untuk EXO-L nih melalui kuasa hukumnya. Ini isi pesannya nih ya. Jika disebutkan bahwa kami memanfaatkan kenangan, cinta, masa muda, usaha, dan semangat yang para member dan fans bagikan selama 11 tahun, kami rasa ini seharusnya diperbaiki. Kami mengharapkan keadilan di atas apapun. Namun, karena belum tercapai, kami berharap setidaknya diperbaiki. Jika komunitas SM memaksa para artis untuk diam dalam ketidakadilan, kami merasa kami seharusnya setidaknya membuat sedikit suara tentang itu. Kami menghargai para member EXO lebih dari apapun. Kami menghabiskan setengah hidup kami bersama para member. Kami tidak akan pernah mengkhianati para member dan kami akan mengedepankan EXO di situasi apapun. Kami akan menyerahkan kepada publik dan juga fans tercinta kami untuk memutuskan apakah kami berani menyuarakan hak kami atau malah mengkhianati para member EXO. Di atas itu semua, kami tidak akan takut pada apapun jika fans kami ada di sini. That last sentence, gila. Aku waktu baca ya kayak, ya, kayak memang ini kita cuman fans gitu ya. Mereka pasti ngerasa lebih kesel lagi sama bos mereka gitu kan. Kayak, aduh sebel banget gini ya, apalagi mereka. Jadi ya kita sebagai fans nih, sebagai supporternya EXO lah ya kita bisa bilang ya cuman bisa mendukung mereka dengan apapun hasilnya nanti, yang semoga adil bagi kedua belah pihak. Dan tentu saja harus adil dong bagi Chen, Baekhyun sama Xiumin dan member-member EXO. Ya pokoknya aku cuma bisa berharap case ini bisa berakhir dengan baik dan Chen, Baekhyun, Xiumin juga bisa mendapatkan keadilan yang mereka mau, member-member EXO juga mendapatkan keadilan yang mereka mau. Jadi ya emang kita biar EXO-L juga tenang, dan ya tentu saja semoga nih comeback-nya EXO beneran alias kagak wacana nih. Takut banget jujur. Kayak diundur nggak apa-apa asalkan keadaannya udah oke gitu loh. Kalau menurut kalian gimana nih soal case-nya Chen, Baekhyun sama Xiumin versus SM Entertainment ini? Boleh silakan di komen di bawah. Menurut kalian apa opini kalian? Boleh banget. Dan kalau misalkan kalian jadi ngerti nih soal case ini, boleh juga ya di-share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang belum ngerti atau yang pengen tahu juga. Dan jangan lupa biar nggak ketinggalan RPWL episode selanjutnya, di-subscribe, nyalain loncengnya ya. Dan juga follow semua sosmed aku, linknya ada di bawah. Thank you banget yang udah nonton RPWL episode kali ini. Kita ketemu lagi di next episode, oke? Annyeong eri, sarang aja!